Guys, pernah nggak sih kalian ngerasa, "Duh, kok rasanya susah banget ya memahami perasaan orang lain?" Dan kenapa ya orang bisa punya standar moral yang berbeda-beda? Kadang kita cuma fokus sama apa yang kita tahu, tapi lupa sama apa yang kita rasa dan yakini. No! No, 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 you can't take my rocket to the top! Riley and I are going to the moon! Riley can't be done with me. Hey, it's gonna be okay. We can fix this. We just need to get back to headquarters. Which way to the train station? I had a whole trip planned for us. Hey, who's ticklish, huh? Here comes the tickle monster. Hey, Bing Bong, look at this. Oh, here's a fun game. You point to the train station and we all go there. Won't that be fun? Come on, let's go to the train station. I'm sorry they took your rocket. They took something that you loved. It's gone. Forever. Sadness. Don't make him feel worse. Sorry. It's all I had left of Riley. I bet you and Riley had great adventures. Oh, they were wonderful. Once we flew back in time, we had breakfast twice that day. Sadness. It sounds amazing. I bet Riley liked it. Oh, she did. We were best friends. Yeah, it's sad. I'm okay now. Come on, the train station is this way. Hari ini kita akan masuk ke wilayah hati dan nurani, membahas bagaimana emosi, sikap, dan nilai-nilai kita terbentuk, serta tahapan kita dalam membuat keputusan moral. Bukan cuma teori, tapi kunci untuk menjadi pribadi yang lebih bijaksana, berempati, dan bertanggung jawab. Sudah siap membuka hati dan menajamkan nurani? Sebelum kita lanjut, tolong dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komentarnya ya. Dan kalau bermanfaat, bantu share ke teman-teman dan nyalakan loncengnya supaya bisa update terus dengan channel ini. Yuk kita lanjut, tonton sampai habis ya. Kita sering diajarin buat jadi pinter, tapi jarang banget diajarin buat jadi orang baik atau punya empati. Padahal percuma kan kalau pinter tapi nggak punya hati. Di dunia pendidikan ada loh para ahli yang juga mikirin ini. Mereka sadar kalau belajar itu nggak cuma soal pengetahuan, tapi juga soal perasaan, sikap, dan nilai-nilai. Dan salah satu tokoh kuncinya adalah David Cradwell. David Cradwell ini sebenarnya adalah timnya Benjamin Bloom. Setelah sukses bikin taksonomi kognitif, mereka mikir gimana caranya kita bikin tujuan belajar yang berhubungan sama emosi, sikap, dan juga nilai-nilai. Karena penting banget kan, biar siswa nggak cuma tahu tapi juga peduli sama apa yang mereka pelajari. Tujuan utamanya adalah supaya kita bisa ngerasain, menghargai, bahkan menjadikan nilai-nilai itu sebagai bagian dari diri kita. Cradwell punya 5 level, dari yang paling dasar sampai yang paling internal. Namanya prinsip internalization, yang artinya bagaimana nilai-nilai itu makin lama makin menyatu dengan diri kita. Nah, tahap pertama itu namanya receiving atau menerima. Ini level paling dasar. Kita cuma bersedia buat sadar atau merhatiin sesuatu. Contohnya kita dengerin ceramah, meskipun kadang nggak setuju ya, dengerin aja lah. Berikutnya adalah responding atau menanggapi. Nah ini udah mulai aktif bereaksi nih, mulai ikut terlibat. Kita ikut sukarela, berdiskusi di kelas, kasih opini. Lanjut ke tahap valuing atau menghargai. Kita ngasih nilai atau worth ke sesuatu, dan itu kelihatan dari tingkah laku yang konsisten. Contohnya kita percaya banget sama pentingnya kerja tim, jadi kita selalu aktif tuh di proyek-proyek kelompok. Lanjut ke organization atau mengorganisir. Kita udah bisa nyusun berbagai nilai jadi sistem yang koheren. Udah bisa mutusin mana yang lebih penting kalau ada nilai yang bertabrakan. Contohnya, kita punya rencana hidup yang seimbang antara karir, keluarga, dan juga minat pribadi. Lanjut ke characterization by value, karakterisasi nilai. Ini level paling tinggi. Nilai-nilai itu udah jadi bagian dari diri kita. Kontrol tingkah laku kita sehari-hari. Udah jadi identitas. Contohnya, kita selalu bersikap etis dan profesional dalam setiap tindakan. Udah otomatis aja gitu. Nah, sekarang dari efektif kita pindah ke moral. Ada bapak psikolog keren namanya Lawrence Kohlberg. Dia muridnya Jean Piaget. Tapi dia pengen lebih dalam lagi ngebahas moral, bahkan sampai ke dewasa. Menariknya, pengalaman hidupnya sendiri saat jadi sukarelawan penyelundup pengungsi Yahudi
bikin dia mikir keras tentang dilema moral antara hukum dan juga kemanusiaan. Itu jadi inspirasi buat teorinya. Kohlberg itu terkenal banget dengan dilema Heinz. Ceritanya ada seorang suami namanya Heinz, istrinya sekarat, ada obat yang bisa nyembuhin, tapi harganya mahal banget. Dan Heinz nggak punya uang. Dilemanya, haruskah Heinz mencuri obat itu demi istrinya? Nah, Kohlberg itu nggak peduli jawabannya apa, tapi dia peduli sama alasannya. Dari alasan itulah dia bikin 6 tahap perkembangan moral, dibagi menjadi 3 level. Level pertama namanya pre-conventional morality, atau moralitas pra-konvensional. Tahap pertamanya, obedience dan punishment. Moralitas itu soal menghindari hukuman aja. Contohnya, jangan nyuri, nanti dipenjara. Masuk ke tahap 2, ada individualism dan exchange. Jadi moralitas itu soal apa untungnya buat saya. Oh, nyuri boleh aja kalau istriku nanti bisa hidup lagi buat ngurusin aku. Masuk ke level kedua, ada conventional morality. Yaitu masuk ke tahap ketiga, good interpersonal relationship. Jadi moralitas itu soal jadi anak baik atau orang baik di mata orang lain. Misalnya harus nyuri, karena suami yang baik pasti nyelamatin istrinya dong. Lanjut ke tahap berikutnya, maintaining the social order. Artinya moralitas itu soal patuh sama hukum dan aturan demi ketertiban sosial. Misalnya, nggak boleh nyuri, karena nyuri itu melanggar hukum, dan hukum itu penting buat masyarakat. Masuk ke level terakhir, ke level ketiga, ada post-conventional morality. Pada tahapnya ini ada social contract and individual. Maksudnya, moralitas itu soal hukum sebagai kontrak sosial yang harus melayani kebaikan bersama. Dan hak-hak individu itu penting. Misalnya, nyuri boleh, karena hak hidup istri lebih penting dari hak milik si penjual obat. Lanjut ke tahap terakhir, universal ethical principle. Ini level paling tinggi. Moralitas itu berdasarkan prinsip universal tentang keadilan, kesetaraan, dan martabat manusia. Misalnya, nyuri itu wajib, karena menyelamatkan nyawa adalah prinsip moral yang fundamental di atas hak milik siapapun. Gimana menurut kamu? Coba kasih pendapatnya di komentar. Nah, bagaimana nih menerapkannya buat guru dan orang tua? Pahami kalau anak kecil itu moralnya masih di level awal ya. Kalau anak bohong, biar nggak dihukum, ya itu wajar. Jangan langsung dicap jahat. Tapi kita harus bantu mereka naik level. Caranya gimana? Ajak diskusi soal dilema moral. Tanya, kenapa menurut kamu begitu? Jangan cuma ngomong, ini salah, titik. Tapi jelasin, ini salah karena bisa nyakitin orang lain. Juga ingat, membangun komunitas di kelas atau di rumah itu penting banget. Bikin aturan bareng-bareng biar anak ngerti kalau aturan itu dibikin untuk kebaikan bersama, bukan cuma perintah dari kita. Kelebihan Kohlberg ini, dia bikin bidang studi moral itu jadi booming. Dan secara umum, tahapannya memang ada buktinya. Tapi kekurangannya dikritik sama Carol Gilligan, yaitu mantan asistennya. Karena Kohlberg cuma neliti laki-laki. Katanya, Kohlberg cuma fokus ke etika keadilan. Padahal ada juga etika kepedulian yang lebih menonjol di perempuan. Selain itu, dilema yang dia kasih itu hipotesis banget. Jadi beda sama masalah di dunia nyata. Fakta serunya, saking berpengaruhnya Kohlberg, dia masuk psikolog yang paling sering disebut di buku pengantar psikologi loh. Keren banget kan? Makasih ya udah setia mendengarkan episode ini. Jadi tambah tahu dong. Sampai jumpa di episode